Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang saya akan menceritakan mimpi yang saya alami yang sangat berhubungan dengan tenggelamnya kapal selam Nanggala 402. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, tanggal 14 itu saya mengalami sebuah hal di dalam kehidupan saya yang bagi saya salah satu pergumulan yang terbesar di dalam kehidupan saya, dan saya mengambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. Tanggal 16, jadi tanggal 16 itu saya bergumul sungguh-sungguh dengan pergumulan saya. Tapi pada tanggal 17 itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya bergumul malam sekitar jam 11. Lalu saya beristirahat. Tepat jam 1 itu saya mendapatkan mimpi Bapak Ibu Saudara-saudara. Mimpi yang pertama adalah di dalam mimpi itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya melihat salah satu pulau, ada salah satu lempengan pulau yang sangat kecil. Ada sebagian bukan lempengan pulau tapi sebagian tanah begitu di Pulau Jawa ini, yang mana sebagian tanah itu tenggelam dan sepertinya ada semacam api yang panas begitu, sehingga tanah itu perlahan-lahan mulai tenggelam ke dalam laut. Dan itu seperti saya melihat seperti lumpur lapindo begitu dengan gas, sehingga lempengan tanah itu cair lalu turun menjadi laut. Nah, itu mimpi yang pertama sekitar jam 1 malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Lalu saya dalam mimpi itu tiba-tiba saya kaget bangun Bapak Ibu Saudara-saudara. Padahal sebelum saya mendapatkan mimpi ini, saya sementara berpuasa dengan hal lain yang sangat tidak berkaitan dengan mimpi saya ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi mimpi ini yang saya alami. Dan saya bangun lalu saya mengambil keputusan, saya berdoa, Tuhan, apa maksud mimpi ini Tuhan? Kok saya bergumul hal lain, tapi mimpi yang datang ini sangat tidak berhubungan dengan pergumulan saya. Tuhan, apa maksud mimpi ini Tuhan? Saya berdoa dengan sungguh-sungguh malam itu. Lalu saya kembali tidur Bapak Ibu Saudara-saudara. Tepat jam 5 Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mimpi lagi, mimpi yang kedua. Ada seperti sumburan api yang jatuh dari langit begitu Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu turun ke laut bagian Bali sana Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagian Bali dari arah Kenjeran pokoknya menuju Bali. Jadi di dalam mimpi itu saya lihat sumburan api itu turun ke dalam laut, dan setelah sumburan api itu turun ke laut itu menjadi darah. Itu yang saya lihat mimpi yang kedua. Jadi laut itu menjadi darah, seperti ada darah yang tercurah di laut itu, dan darah itu seperti ada bercampur dengan minyak Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan sumburan api turun ke dalam laut tersebut, lalu ada darah yang tertumpah di laut tersebut. Itu mimpi yang kedua. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam mimpi itu saya kaget bangun lagi. Saya berdoa pagi, lalu saya bergumul, bagaimana Tuhan, apa yang sangat berhubungan dengan mimpi tersebut. Jadi setelah saya kaget bangun Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam mimpi tersebut, sebelum saya kaget bangun di dalam mimpi itu saudara-saudara, setelah mimpi itu saudara-saudara, ada salah satu suara yang saya dengarkan. Salah satu suara yang saya dengarkan untuk membaca di dalam kitab Injil Lukas ya. Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang
36. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara-saudara. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang dikatakan yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi setelah mimpi yang kedua itu, di mana ada sumburan api turun di dalam laut, dan laut itu menjadi darah, maka saya bergumul dan suara datang untuk membaca dan merenungkan Alkitab ini. Lalu dengan keras suara itu berkata di dalam hati dia, di dalam mimpi itu, bahwa ini yang engkau harus sampaikan kepada umat Tuhan. Memang setiap orang yang hidup untuk sungguh-sungguh menyampaikan apa yang aku mau, mereka akan dimusuhi. Tetapi engkau harus menyatakan ini, harus engkau sampaikan. Engkau dipanggil untuk melayani aku. Engkau dipanggil untuk memberitakan firman-Ku kepada bangsa-bangsa. Engkau dipanggil untuk menyatakan kehendak-Ku kepada bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu saya langsung bangun, saya langsung menangis. Saya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk panggilan Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya akan menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan sebetulnya sebelum kapal itu tenggelam, saya mau membuat video. Tetapi secara manusia saya mengalami ketakutan dan keraguan. Karena seringkali apa yang kita sampaikan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang akan memusuhi kehidupan kita. Tetapi saya terus bergumul. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi itu pun saya langsung telepon beberapa hamba Tuhan dan juga beberapa teman-teman kuliah. Saya ceritakan mimpi saya tersebut. Dan ada salah satu teman saya yang seorang dosen, dia berkata kepada saya, singkat saja, bahwa memang segala sesuatu sudah tercatat di dalam Alkitab. Mari ambil keputusan untuk hidup sungguh-sungguh mengasihi dan melayani Tuhan. Itu pesan dari teman saya kepada saya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, saya terus bergumul, Tuhan, apa yang dimaksudkan dengan mimpi ini? Itu mimpi pada tanggal 17. Tapi selang beberapa hari kemudian, tanggal 21-22, saya mendapatkan berita yang tersiar sana sini di televisi bahwa KM Nanggala 402 itu hilang kontak di perairan Laut Bali. Dan pencarian dilakukan setelah beberapa hari kemudian. Lalu seluruh media mengumumkan bahwa KM Nanggala tenggelam di perairan Selat Bali, dan kurang lebih sekitar 53 prajurit, darah mereka ditumpahkan, darah mereka tercurah di dalam laut itu. Karena apa? Karena mereka membela laut negeri ini, mereka membela tanah air negeri ini. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah peristiwa itu saya diingatkan, Bapak Ibu Saudara-saudara, oh inilah peristiwa yang sebetulnya saya dapatkan di dalam mimpi tersebut. Dan sebelum hal itu terjadi juga saya sudah menceritakan kepada beberapa teman dan juga beberapa rekan-rekan yang saya kenal untuk berdoa. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sebagai anak bangsa, kita turut berduka cita atas peristiwa yang terjadi di bangsa kita ini, di mana prajurit terbaik itu mereka telah tewas
tengah laut tenggelam bersama dengan Nanggala 402. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang saya mau menyimpulkan tentang mimpi saya ini, Bapak Ibu, saudara-saudara. Bapak Ibu, mengartikan mimpi bukan berarti kita seperti dukun. Itu Bapak Ibu harus garis bawahi. Tetapi untuk mengartikan mimpi kita harus sungguh-sungguh berdoa, berpuasa, serta membaca Alkitab. Mimpi tidak bisa kita jadikan sebagai suatu doktrin. Namun mimpi yang datang dari Tuhan adalah merupakan peringatan dan teguran agar kita manusia hidup sungguh-sungguh sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu, saudara-saudara, percayalah, Tuhan bisa menyatakan sebuah peristiwa yang terjadi bisa melalui mimpi. Karena kita sangat yakin dan kita percaya bahwa Tuhan punya cara untuk menolong umatnya. Kuasanya tidak terbatas untuk menyatakan di dalam kehidupan kita. Kuasanya tidak bisa dibatasi oleh apapun. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari ambil keputusan untuk hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hidup dalam kekudusan, berdoa serta merenungkan firman Tuhan. Sehingga kita semakin berkenan di hadapannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, sekarang setelah Bapak Ibu, saudara-saudara mendengarkan mimpi yang saya sampaikan ini, apakah respon saudara? Apakah kita mau masih bermain-main dengan kehidupan ini? Ataukah kita mau hidup dengan sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan? Saya tidak tahu peristiwa apa yang akan terjadi lagi di bangsa ini. Peristiwa apa lagi yang akan terjadi di dunia ini. Bencana alam, pesawat jatuh, virus corona yang belum berakhir, dan kita dihebohkan dengan tenggelamnya kapal selam Nanggala 402. Mari kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Setelah Bapak Ibu, saudara-saudara mendengarkan mimpi ini, apa tanggapan saudara? Bapak Ibu, saudara. Bapak Ibu, saudara-saudara bisa memberikan tanggapan atau masukan di kolom komentar di dalam channel ini. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara, sekali lagi, mimpi ini bukan sebagai doktrin, tapi mimpi ini sebagai peringatan bagi kita untuk kita hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya sangat yakin dan saya percaya jika sebuah mimpi berasal dari Tuhan, maka Tuhan punya maksud dan rencana di balik dari mimpi kita. Bapak Ibu, saudara, ambil keputusan sekarang untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya yakin dan percaya di dalam keadaan apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kiranya kesaksian tentang mimpi ini menjadi berkat dan perenungan bagi kita untuk kita ambil keputusan hidup berkenan di hadapannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Percaya atau tidak percaya, kita ada di penghujung akhir zaman. Marilah kawan, kita mempersiapkan diri menantikan kedatangannya.